Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Edi Prasetyo Nugroho MT selaku dosen pengampu mata kuliah proyek konsultasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang diketuai oleh Ridho Alif Novaldi dan beranggotakan saya, Saila Fathia Azahra, lalu ada Haris Maulana, dan yang terakhir Ridwan Abdul Jamil. Kelompok 5 telah bermitra dengan PT Widata Solution yang dimana perusahaan ini bergerak di bidang IT. Lalu apa yang menjadi permasalahan perusahaan ini? Walaupun bergerak di bidang IT, namun pembukuan keuangan perusahaan ini masih dilakukan secara manual. Tentu hal ini menimbulkan banyak kelemahan seperti tidak efisien, lalu adanya human error, dan juga keamanan dokumen yang sangat rentan. Oleh karena itu, untuk menangani masalah ini, kami dari kelompok 5 menghadirkan sebuah aplikasi berbasis web yang sangat solutif bernama Fundify. Aplikasi ini akan membantu perusahaan untuk melakukan pencatatan keuangan dan pengelolaan keuangan agar lebih aman dan tentunya efisien. Lalu sebagai salah satu tim proyek, beberapa task yang sedang saya kerjakan misalnya seperti dokumen teknis yang dimana hal ini mencakup spesifikasi, ketentuan, dan juga uraian mengenai program ataupun proyek kami ini. Lalu yang kedua yakni sebagai UI UX designer, saya telah menganalisis proyek kami dan hal ini tentunya agar web yang kami hasilkan sesuai dengan permintaan dari mitra dan lebih interaktif seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Abdul Jamil dengan NIM 2205484. Di sini saya akan menyampaikan pekerjaan yang sudah dilakukan, yaitu memahami database administrator dan sistem piutang. Yang pertama adalah database administrator. Database administrator adalah profesional IT yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pemeliharaan, dan keamanan sistem database dalam sebuah organisasi. Adapun tugas utamanya adalah pengelolaan basis data, pemeliharaan dan pemantauan kinerja, keamanan data, dan penyelesaian masalah. Lalu selanjutnya adalah sistem piutang. Dalam konteks aliran kas atau cash flow, sistem piutang merujuk pada cara perusahaan mengolah piutangnya untuk mempengaruhi masuknya dan keluarannya uang tunai. Sistem piutang dalam konteks aliran kas sangat penting karena pengelolaan yang efektif dari piutang dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap ketersediaan dana perusahaan. Adapun aspek-aspek penting dari sistem piutang dalam konteks aliran kas, yaitu kebijakan kredit yang efisien, penerimaan pembayaran yang tepat waktu, penanganan tunggakan, pelaporan dan proyeksi, serta pemantauan kinerja piutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris Maulana dengan NIM 22958. Di sini saya akan menjelaskan apa itu framework dan framework apa yang akan saya pakai dalam proyek ini. Apa itu framework? Framework adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis desktop atau aplikasi berbasis website yang membantu mengembang dalam membangun aplikasi dengan lebih efisien. Tugas framework adalah 1. Mempercepat pengembangan, 2. Mengatur struktur aplikasi, 3. Menyediakan solusi masalah umum, dan yang terakhir mendukung kolaborasi. Framework bagian yang akan saya pakai adalah Node.js. Karena terdapat asinkronus yang cocok untuk aplikasi respon cepat, dan yang kedua JavaScript. JavaScript itu adalah bahasa pemrograman umum yang terkadang sering dipakai setiap aplikasi, dan terakhir ada skalabilitas. Ini dapat menangani permintaan banyak secara bersamaan. Untuk selanjutnya yaitu ada dari sisi frontend. Setelah tadi dijelaskan apa itu framework oleh saudara saya yaitu Haris Maulana, sekarang kita bagian ke framework untuk bagian frontendnya. Untuk frontendnya di sini saya menggunakan React.js. Kenapa saya menggunakan React.js? Yang pertama yaitu React.js adalah framework yang cukup reusable dan juga memiliki cukup besar komunitas dan framework yang fleksibel. Dilanjutkan ke model use case-nya. Di sini saya menggunakan dua aktor yaitu user dan admin. Di sini user bisa melihat data dan laporan keuangan serta dapat mengelola akun pribadinya masing-masing. Terus ada admin. Di sini admin dapat memasukkan data keuangan, mengedit data keuangan, menghapus, mengelola dan juga melihat data dari laporan keuangan. Di sini ada skenario-nya. Skenario sebagai admin yang pertama masuk ke sistem
sistem, lalu diarahkan ke dashboard pengguna. Dilanjutkan, user bisa melihat daftar transaksi, tetapi user tidak dapat menambah, mengedit maupun menghapus transaksi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.